Bab 16. Yu Wuji, apakah ada yang ingin kamu katakan? Tanya Zhu Yun. Patriark, Master Sekte, karena kita tidak punya cara untuk menghadapi Patriark Xuanwu, mengapa kita tidak bisa menghindari pertarungan? Tanya Yu Wuji. Mendengar ini, beberapa tetua di aula tertawa kecut. Mereka tahu bahwa kali ini tidak mungkin untuk menghindari pertarungan. Kedua leluhur itu telah memendam dendam yang mendalam selama beberapa dekade, dan telah menandatangani perjanjian duel untuk hari ini sejak lama. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dalam kehidupan mereka, dengan Dao Surgawi sebagai saksi. Jika seseorang menghindari pertarungan, mereka akan menerima hukuman dari Dao Surgawi. Dan jika Patriark Qingshan mundur, itu sama saja dengan kekalahan tanpa syarat bagi Sekte Qingshan. Lupakan saja, aku tidak bisa mengandalkan kalian semua. Pada saat ini, Patriark Qingshan berteriak, ekspresinya serius, tetapi hatinya jauh lebih santai daripada yang lain. Karena dia baru saja mempertimbangkan strategi. Jika dia bisa meminjam pisau dapur itu dari senior Yi Feng di gunung, pertarungan ini belum tentu tanpa peluang. Kalian semua pergi. Patriark Qingshan melambaikan tangannya. Kepala keluarga. Patriark, apa maksudmu dengan ini? Dia bahkan belum mengungkapkan rencananya, tetapi Patriark menyuruh orang-orang pergi. Mungkinkah Patriark tahu bahwa dia tidak sebanding, dan telah putus asa? Jika memang begitu, maka Sekte Qingshan. Wajah orang banyak itu dipenuhi dengan kesungguhan dan keputusasaan. Saya sudah punya strategi. Melihat ini, Patriark Qingshan juga tahu bahwa dia perlu meyakinkan orang-orang ini untuk mencegah kekacauan, jadi dia berkata, saya akan meminjam pisau. Selama saya bisa meminjam pisau ini, Xuanwu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pisau? Pisau apa? Mendengar ini, semua orang menjadi bingung. Bagaimanapun, meskipun Xuanwu dan Qingshan berada di alam yang sama, ada perbedaan 10 tahun kultivasi. Meskipun senjata yang bagus dapat meningkatkan kekuatan seseorang, 10 tahun kultivasi, terutama di alam martial king ini, bukanlah sesuatu yang dapat digantikan oleh pisau biasa. Kau akan tahu begitu aku berhasil meminjam pisau itu dan membawanya kembali untuk menunjukkannya padamu. Kata Patriark Qingshan dengan tidak sabar. Jika bukan karena harus menenangkan anggota sekte saat ini, dia tidak akan secara terbuka mengeluarkan pisau di level ini. Meskipun masih dipenuhi dengan kebingungan dan kegelisahan, semua orang patuh pergi. Pada saat yang sama, mereka juga menantikan pisau yang dibicarakan oleh leluhur Qingshan. Zhu Yun, ikutlah denganku sebentar. Namun, Patriark Qingshan meminta Master Sekte Zhu Yun untuk tetap tinggal. Bagaimanapun, status Zhu Yun berbeda. Ia merasa perlu memberi tahu Master Sekte tentang keberadaan senior di bawah gunung itu. Kalau saja orang itu tidak hati-hati dan tanpa sengaja memprovokasi dia, akibatnya akan tak tertahankan. Keduanya segera tiba di jalan-jalan kota Pingjiang, masih agak jauh dari aula seni bela diri. Patriark Qingshan mulai menyembunyikan auranya dan berjalan. Paman Guru, apa maksudnya? Secara pribadi, Zhu Yun adalah keponakan murid leluhur Qingshan, dan menatap leluhur Qingshan dengan bingung, mengapa kita tidak terbang langsung ke sana? Apa yang kau pahami? Tegur Patriark Qingshan, sembunyikan auramu segera. Nanti, bertindaklah sesuai dengan isyaratku. Meski bingung, Zhu Yun juga menyembunyikan auranya, lalu bertanya lagi, Paman Tuan, apakah kota Pingjiang kecil ini punya pisau yang Anda butuhkan? Seekor katak di dasar sumur. Patriark Qingshan memarahinya, karena tidak berminat menjelaskan banyak hal kepada Zhu Yun saat ini. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada Yi Feng. Ketika mereka tiba di aula seni bela diri, mereka melihat Yi Feng berbaring di kursi malas di pintu masuk. Ini dia. Patriark Qingshan menegakkan punggungnya dengan gembira dan berkata, Paman Guru, ini hanyalah aula seni bela diri yang kumuh. Zhu Yun melirik dengan santai tanpa melihat lebih jauh, bertanya dengan bingung, Anda adalah Patriark Sekte Qingshan yang terhormat, mengapa Anda harus seperti ini? Diam. Juga, dalam pidato dan semua aspek selanjutnya, jangan menyebutkan apapun yang berhubungan dengan kultivasi. Patriark Qingshan berteriak dengan marah. Zhu Yun tidak berani berkata lebih banyak lagi. Hahaha, Tuan Yi. Patriark Qingshan tersenyum dan berseru. Yi Feng yang sedang berbaring di pintu masuk, melepaskan kipas yang menutupi wajahnya, melirik, duduk, dan tertawa, jadi kaulah yang datang.
Ya, ini aku. Patriark Qingshan menganggukkan kepalanya berulang kali bagaikan anak ayam mematuk nasi, wajahnya penuh rasa hormat. Di samping, mata Zhu Yun terbelalak. Apakah dia berhalusinasi? Biasanya patriark yang arogan di sekte Qingshan sekarang seperti anak ayam di depan orang biasa. Mengapa? Dengan satu tamparan, orang biasa ini dapat dengan mudah dibunuh. Bab 17. Namun, meski ada keraguan dalam benaknya, dia tidak berani bicara banyak. Tuan Yi, ini adalah, Patriark Qingshan sedikit mencondongkan tubuhnya ke samping, siap untuk memperkenalkan Zhu Yun kepada Yi Feng. Yi Feng melambaikan tangannya dan menyela, saya mengerti, paman dan keponakan, kan? Sesuai dengan yang diharapkan dari senior. Wajah Patriark Qingshan penuh dengan kekaguman. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia sudah keterlaluan. Dengan kemampuan surgawi senior ini, dia mungkin hanya perlu satu pandangan untuk mengetahui identitas Zhu Yun. Yi Feng tersenyum. Ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Qingshan, seorang pria tua, dan Zhu Yun, seorang pria parubaya, memiliki hubungan yang dekat. Zhu Yun juga sangat menghormati Qingshan, jadi kemungkinan besar mereka hanyalah paman dan keponakan. Tapi karena kamu di sini, ini saat yang tepat. Aku kehabisan anggur, apakah kamu punya? Yi Feng terus terang dan langsung meminta anggur. Wanita Peng Ying itu tidak mungkin bisa dengan mudah diajak Yi Feng, dan persediaan anggur yang tersisa di rumah sudah habis. Ya. Patriark Qingshan segera menjawab, tetapi setelah setuju, dia ingat bahwa dia datang terlalu terburu-buru dan sama sekali lupa membawa anggur. Untungnya, Zhu Yun ada di sampingnya, jadi dia melihat ke arah Zhu Yun. Paman, kamu, Zhu Yun punya firasat buruk. Keluarkan Seng Guo danmu. Patriark Qingshan mengulurkan tangannya dan berkata, wajah Zhu Yun gelap gulita, penuh keengganan. Seng Guo dan miliknya hanya bisa diseduh 3 botol setahun, dan merupakan harta yang tak ternilai baginya. Biasanya, dia tidak mau membiarkan siapapun meminumnya, tetapi sekarang dia diminta untuk mengeluarkannya untuk orang biasa. Ayo cepat. Melihat Zhu Yun bersikap tidak menghargai, Patriark Qingshan menjadi cemas dan mengulurkan lengannya untuk mengetuk dahi Zhu Yun. Paman, bisakah kau setidaknya memberiku sedikit muka? Zhu Yun memeluk kepalanya dan bergumam dengan sedih, bagaimanapun, aku adalah Master Sekte Qingshan. Jika seseorang melihat ini, di mana gengsiku? Apa pentingnya seorang guru sekte kecil? Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Tegur Patriark Qingshan. Aku peringatkan kamu, di sini, meskipun kamu seekor naga, bersikaplah patuh di hadapanku. Dengan itu, dia mengetuk kepala Zhu Yun lagi. Zhu Yun cepat-cepat mundur selangkah, menatap Patriark Qingshan dengan sedih. Masih belum mengeluarkan anggurnya, teriak Patriark Qingshan. Di bawah paksaan Patriark Qingshan, Zhu Yun dengan berat hati mengeluarkan Seng Guo dan, penuh dengan keengganan. Lihatlah penampilanmu yang pelit, merengek seperti wanita. Hari ini kau boleh mengambil anggur ini, itu kehormatanmu. Patriark Qingshan memarahi dengan suara yang dalam, dan menyambar Seng Guo dan. Kemudian dia mengubah wajahnya dan tersenyum, Tuan Yi, anggurnya biasa saja, aku ingin tahu apakah itu sesuai dengan seleramu, silakan saja. Yi Feng tersenyum. Dia bukan orang yang suka berbasa-basi, jadi dia menyesapnya dan berkata langsung, ini anggur yang enak, tapi rasanya kurang enak. Patriark Qingshan terus mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Namun Zhu Yun di samping hampir kehilangannya. Rakyat jelata ini agak terlalu sombong. Orang harus tahu bahwa Seng Guo dan miliknya adalah harta yang tak ternilai. Sebagai pemimpin sekte Qingshan, dia hanya minum 3 botol setahun. Tapi orang biasa sialan ini benar-benar mengatakan Seng Guo dan miliknya kurang enak. Dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa Patriark Qingshan begitu sopan terhadap rakyat jelata ini. Jika bukan karena kehadiran Patriark Qingshan, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Dengan statusnya, dia pasti sudah menghajar orang biasa ini hingga babak belur sejak lama. Tetapi dengan adanya Patriark Qingshan di sini, dia hanya bisa menahan amarahnya. Murid, bawakan 2 bangku lagi. Yi Feng memanggil. Zhong Qing segera mengeluarkan 2 bangku. Haha, melihat matahari terbenam di cakrawala, keindahan senja, minum lagi bukanlah cara yang buruk untuk menikmati hidup. Kata Yi Feng sambil tertawa. Ya, Patriark Qingshan duduk di bangku kecil di sebelah Yi Feng dan mendesah penuh perasaan.
Senja tampak indah di matanya, tetapi sayangnya, dia tidak dapat memahami perasaan seniornya. Zuyun mendengus dalam hatinya. Jika bukan karena Patriark Qingshan, rakyat jelata ini pasti sudah mati 10.000 kali. Ketika Patriark Qingshan dan Master Sekte Qingshan datang berkunjung, alih-alih mengundang mereka ke rumah untuk menjamu mereka dengan baik, rakyat jelata ini malah berani mengambil 2 bangku rusak dan duduk di pintu. Siapa yang dia pandang rendah? Akan tetapi, Zuyun tidak berani bergerak karena Patriark Qingshan, jadi dia hanya berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekilas, dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk membolak-balik buku-buku seni bela diri yang telah ditata Yi Feng saat melihatnya. Bab 18. Hentikan. Patriark Qingshan melangkah maju dalam sekejap dan meraih telapak tangan Zuyun. Dia, Patriark Qingshan, tentu saja tahu apa isi buku-buku panduan bela diri ini. Buku-buku itu berisi wawasan bela diri yang tak terbatas, tak lain adalah harta karun yang ajaib. Meskipun Yi Feng telah menaruhnya dengan santai, itu tidak berarti mereka dapat ditangani dengan gegabah. Bahkan ketika harta karun tersebut berada tepat di depan matanya, Patriark Qingshan tidak berani menunjukkan sedikit pun keserakahan. Namun, Zuyun yang tidak tahu terima kasih ini terus maju untuk menimbulkan masalah. Apakah dia ingin mati? Jika mereka sampai membuat tuannya tidak senang, akibatnya tidak akan terbayangkan. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh barang milik orang lain tanpa izin? Tegur Patriark Qingshan. Wajah Zuyun dipenuhi dengan kebencian. Sebagai pemimpin Sekte Qingshan, apa masalahnya dengan membolak-balik barang milik manusia biasa? Pamannya jelas bereaksi berlebihan. Melihat ini, Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Qingshan tua ini benar-benar memiliki karakter yang baik. Dia buru-buru merapikan semuanya, itu hanya hal-hal sepele. Silakan lihat saja, tidak masalah. Baru pada saat itulah Patriark Qingshan menghela napas lega dan melepaskan telapak tangan Zuyun. Zuyun dengan santai membuka salah satu buku panduan seni bela diri. Saat dia membukanya, 3 kata besar, King Kong Fist, yang memancarkan niat bela diri yang tak terbatas, tiba-tiba membesar di depan mata Zuyun. Kemudian, berubah menjadi binatang buas, mereka menerkam Zuyun. Apa? Zuyun sangat terkejut, pupil matanya hampir meledak. Dia buru-buru mengedarkan kultivasinya untuk melawan, tetapi tidak bisa menangkis sedikit pun. Tinju misterius itu, dengan kekuatan yang luar biasa, membombardirnya seperti biasa. Zuyun menahan erangan, hampir menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat pasi. Huf. Zuyun tersentak keras, dahinya sudah basah oleh keringat dingin. Dipenuhi rasa takut yang tak kunjung hilang, dia menatap ke arah Patriark Qingshan. Ekspresi Patriark Qingshan juga sangat serius. Dia juga tidak merasa sehat. Ketika Zuyun membuka buku panduan bela diri tadi, dia juga sempat melihatnya sekilas. Namun kali ini, melihat buku panduan itu tidak sama seperti sebelumnya. Niat bela diri dari kata-kata, King Kong Fist, melonjak ke arahnya seperti gelombang yang menjulang tinggi. Untungnya, dengan kultivasinya yang mendalam, dia tidak berakhir semenyedihkan Zuyun. Adapun mengapa hal ini terjadi, kemungkinan besar karena sifat teknik budidaya mereka. Sekte Qingshan-nya mengolah jalan yang lembut dan feminin. Tinju Taiji dari sebelumnya sangat selaras dengan mereka dan membawa manfaat. Sedangkan King Kong Fist adalah teknik tinju yang sangat kuat dan maskulin, yang kebetulan menahan mereka. Tentu saja, menurut Qingshan, jelas bukan suatu kebetulan bahwa Zuyun tiba-tiba berubah menjadi teknik tinju yang kuat. Yi Feng pasti sengaja memberi Zuyun pelajaran kecil karena kurangnya kesopanannya. Namun, Yi Feng tidak menyadari perilaku aneh paman dan keponakannya. Merasakan angin sepoi-sepoi yang sejuk, dia berdiri dan berkata, cuaca mulai dingin. Mengapa kalian berdua tidak ikut denganku ke dalam? Setelah berbicara, Yi Feng menuju ke kamar terlebih dahulu. Paman, ini, apa yang terjadi? Setelah Yi Feng pergi, Zuyun menatap Patriark Qingshan dengan tak percaya dan bertanya. Kau, Patriark Qingshan menunjuk Zuyun dan memarahi, kau biasanya cukup bijaksana. Mengapa kau begitu buta kali ini? Apakah kau tahu kau baru saja melewati pintu kematian dan hampir membuatku terbunuh juga? Paman, apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Zuyun. Kau masih bertanya padaku apa yang terjadi? Tidak bisakah kau melihatnya sendiri?
Patriark Qingshan mencaci maki, apa kau benar-benar mengira aku sudah pikun memperlakukan manusia biasa dengan begitu sopan? Apa kau benar-benar mengira pemuda di hadapan kita ini hanyalah manusia biasa? Apa? Zuyun memucat ketakutan, tapi, dia benar-benar tidak memiliki kultivasi sama sekali. Patriark Qingshan mendengus marah, jika kamu tidak dapat mendeteksi kultivasinya, itu tidak berarti sang guru tidak memiliki kemampuan. Itu hanya menunjukkan keterbatasan perspektifmu. Biar ku beritahu, bahkan aku tidak dapat melihat melalui kultivasinya. Kamu hanya perlu tahu, dia adalah seorang guru yang telah kembali ke kesederhanaan aslinya dan terhubung dengan surga. Buku-buku seni bela diri di sebelahnya adalah bukti terbaik. Mengenai luka yang kau alami tadi, itu adalah guru yang memberimu pelajaran atas sikap tidak hormatmu. Sebaiknya Anda mengingatnya baik-baik. Patriark Qingshan menegur kata demi kata. Mengingat kembali teror dari buku panduan bela diri, Zuyun menghirup udara dingin. Tidak berani mempertanyakan kata-kata pamannya lebih jauh, hati Zuyun juga dipenuhi dengan rasa takut yang masih ada. Kalau dipikir-pikir lagi, dia benar-benar sudah melewati ambang kematian. Tidak heran pamannya memperlakukannya dengan begitu sopan. Dia hanya bisa menyesali kebodohannya sendiri karena tidak melihatnya lebih awal. Tapi paman, bagaimana mungkin seorang guru yang terhubung dengan surga muncul di kota kecil seperti Pingjiang? Zuyun bertanya lagi dengan ragu. Mendengar ini, ekspresi Patriark Qingshan juga berubah serius. Menatap ke kejauhan, dia perlahan berkata, kurasa guru ini hanya bersenang-senang di alam fana dan kita kebetulan bertemu dengannya karena keberuntungan. Tapi kemungkinan besar, dia. Patriark Qingshan terdiam dengan penuh arti. Kemungkinan besar apa? Zuyun menahan napas, raut wajahnya tegang saat dia menunggu dia melanjutkan. Bab 19. Tahukah kau, di zaman kuno, dalam radius 10.000 mil dengan Pingjiang sebagai fondasinya, tempat seperti apa itu? Tanya Patriark Qingshan. Zuyun menggelengkan kepalanya berulang kali. Kitab-kitab kuno mengatakan bahwa pada zaman dahulu, dalam radius 10.000 li di sekitar Pingjiang adalah tanah para dewa. Meskipun kemudian, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi yang menyebabkan kemundurannya, sejak zaman dahulu, Pingjiang selalu menjadi tempat yang harus diperebutkan oleh keluarga-keluarga militer, yang cukup untuk menjelaskan bahwa Pingjiang bukanlah tempat biasa. Patriark Qingshan menjelaskan, tapi apa hubungannya ini dengan senior ini? Zuyun bertanya dengan ragu. Patriark Qingshan menghela napas dengan perasaan, tidak tahu apakah dia meratapi kebodohan Zuyun atau sesuatu yang lain. Setelah merenung cukup lama, dia akhirnya berkata, Pingjiang pasti menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui orang lain, jadi mungkin juga senior ini menggunakan Pingjiang sebagai fondasi dan seluruh Sa Selatan sebagai ruang lingkup untuk melakukan gerakan yang mengguncang bumi berikutnya. Begitu kata-kata Patriark Qingshan jatuh, tubuh Zuyun bergetar hebat. Mengambil Pingjiang sebagai fondasi dan South Sa sebagai cakupan, membuat langkah besar berikutnya. Hanya memikirkannya saja sudah membuat orang merasa takut. Namun, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh Zuyun sebagai pemimpin sekte Qingshan. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang sehebat Yi Feng muncul di tempat kecil seperti kota Pingjiang? Tetapi guru, jika memang begitu, bukankah kita? Seolah memikirkan sesuatu, Zuyun bertanya dengan ngeri sambil membelalakkan matanya. Itu benar, Patriark Qingshan tidak menyangkalnya. Jika memang demikian, maka kita semua hanyalah bidak catur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zuyun bertanya dengan cemas. Kebodohan. Patriark Qingshan melotot ke arah Zuyun dan memarahi, jika kamu mengubah cara berpikirmu, kamu tidak akan memiliki kekhawatiran ini. Apa maksudmu, guru? Memang, menurutku bisa menjadi bidak catur senior bukanlah hal yang buruk, tetapi kesempatan terbesar bagi sekte Qingshanku. Setelah mengatakan ini, Patriark Qingshan menghela napas dengan penuh perasaan dan berkata, dalam 500 tahun terakhir, sekte Qingshanku telah menurun dari hari ke hari. Secara pesimistis, kita pada akhirnya akan tenggelam dalam sungai sejarah yang panjang. Bahkan jika itu tidak terjadi, kita hanya bisa bertahan hidup dengan pas-pasan. Apakah kamu bersedia menerimanya? Suara Patriark Qingshan jatuh ke telinga Zuyun, membuat pikirannya bergetar. Apakah dia bersedia? Tentu saja tidak. Namun, dapatkah dia benar-benar memenuhi keinginannya seperti dikatakan Patriark Qingshan?
Namun, kita tidak bisa menebak pikiran senior, tetapi kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada senior. Ayo pergi, ikuti aku masuk. Saat mereka berjalan ke aula seni bela diri satu demi satu, Zuyun langsung tenggelam dalam 18 lukisan di aula depan. Untungnya, Patriark Qingshan yang berpengalaman menariknya kembali ke masa lalu. Meski begitu, Zuyun masih ketakutan setengah mati, dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Sekarang, dia sudah yakin sepenuhnya akan kemampuan sang master bala ilmu bela diri ini. Dia tidak lagi ragu untuk menjadi bidak catur, dan bahkan dapat melihat momen ketika Sekte Qingshan akan kembali ke puncaknya. Hah, di mana Guru Yi? Setelah melewati aula depan dan tiba di halaman kecil di belakang, mereka tidak menemukan jejak Yi Feng. Sebaliknya, Zuyun di sampingnya cukup takut, menunjuk ke pohon belalang dan tergagap, "Tuan, lihat, itu adalah serigala iblis penelan surga." Patriark Qingshan melirik serigala iblis penelan surga yang diikat di bawah pohon belalang tua dan berkata dengan nada meremehkan, "Apakah perlu begitu terkejut? Tuan, itu adalah serigala iblis penelan surga." Zuyun terus berseru, "Lihatlah dirimu yang seperti itu." Patriark Qingshan melirik Zuyun seolah-olah dia seorang petani desa. Itu hanya serigala iblis penelan surga. Terakhir kali dia datang, senior bahkan hampir menggunakannya untuk minum anggur. Apa masalahnya? Tentu saja, dia benar-benar lupa bahwa dia tidak lebih baik dari Zuyun saat itu. "Maaf, saya baru saja masuk untuk memasak. Silakan duduk." Pada saat ini, Yi Feng keluar dari dapur, dan masih memegang pisau dapur di tangannya. Melihat pisau dapur ini, Patriark Qingshan yang tadi bersikap sopan, tiba-tiba bergidik, matanya tertuju pada pisau dapur di tangan Yi Feng. Zuyun, yang masih terkejut karena serangan serigala iblis penelan surga, belum pulih. Ketika tatapannya beralih, seluruh tubuhnya bereaksi seolah-olah tersambar petir. Mendesis. Pada saat ini, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Itu hanyalah gelombang demi gelombang. Pendek kata, keterkejutan yang ditimbulkan oleh pisau dapur ini bahkan lebih besar daripada saat dia melihat serigala iblis penelan surga. Untuk sesaat, keduanya menatap pisau di tangan Yi Feng, sementara Patriark Qingshan menebak apa niat Yi Feng tiba-tiba mengambil pisau ini. "Mungkinkah? Jangan beritahu aku." Memikirkan hal ini, Patriark Qingshan menjadi bersemangat, mondar-mandir. Terutama melihat Yi Feng memegang pisau dapur berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, napasnya menjadi semakin mendesak. Bab 20. Haha, Yi Feng tersenyum tipis dan mengeluarkan pisau, lalu berkata, "Ini, untukmu." Begitu kata-kata Yi Feng terucap, darah leluhur Qingshan membengkak dan dia merasa tidak bisa bernapas. Tentu saja, senior itu sudah tahu niatnya untuk datang ke sini. Tanpa menunggu dia berbicara, dia langsung mengeluarkan pisaunya. Kebaikan yang luar biasa, itu hanya membuatnya menangis. Kebaikan hati Guru Yi, Qingshan tak terlupakan. Dia dengan hikmat dan gemetar mengambil alih pisau sayur di tangan Yi Feng. Patriark Qingshan begitu gembira sehingga dia langsung berlutut. Di sampingnya, Zuyun juga bereaksi. Dia akhirnya mengerti bahwa pisau yang dibicarakan oleh leluhur Qingshan adalah pisau sayur di depannya ini. Tak heran ketika seluruh sekte mengkhawatirkan Patriark Xuanwu, Patriark Qingshan, sebagai orang yang terlibat, masih bisa tetap tenang dan berkata ia akan meminjam pisau. Pada awalnya, dia tidak menyangka ada pisau yang dapat menandingi 10 tahun kultivasi di alam Raja Bela Diri, tetapi sekarang sekilas, semua kekhawatirannya sirna. Mengikuti Patriark Qingshan, dia juga berlutut di depan Yi Feng. "Apa yang kalian lakukan? Cepat bangun." Melihat mereka berlutut, Yi Feng bergegas membantu mereka berdua berdiri. Namun mereka dengan keras kepala menundukkan kepala ke tanah sebelum bersedia untuk bangun. "Aduh, kenapa kau harus melakukan ini? Itu hanya pisau sayur." Yi Feng mengeluh. Alasan mengapa dia memberikan pisau sayur kepada leluhur Qingshan adalah karena dia telah mendengar leluhur Qingshan mendambakan pisau sayur seperti itu ketika mereka memasak bersama terakhir kali. Dia bisa melihat bahwa Patriark Qingshan sangat ingin memiliki pisau sayur di rumahnya. Kebetulan, dia telah membuat pisau sayur baru, dan pisau sayur yang lama tidak lagi dibutuhkan, jadi dia memberikannya kepada Patriark Qingshan. Di dunia ini, orang kaya berlimpah harta minyak, sedangkan orang miskin sungguh-sungguh miskin.
Terutama orang-orang seperti King Shan, yang mungkin tidak memiliki pisau sayur yang layak di rumah. Dia tidak tahu bagaimana mereka biasanya memotong sayuran, mungkin mereka hanya memutarnya langsung dengan tangan mereka. Sayang, memikirkannya seperti ini, Yi Feng dapat mengerti mengapa mereka begitu bersemangat. Bagi mereka, pisau ini mungkin seperti anugerah di tengah salju. Bagi Tuan Yi, ini memang hanya sebuah pisau sayur, tapi bagiku, ini adalah anugerah dari dewa. Kata Patriark King Shan dengan penuh semangat. Tentu saja, Yi Feng mendesah pelan, merasa cukup sedih untuk Patriark King Shan. Patriark King Shan dengan hati-hati menyimpan pisau sayur, rasa terima kasihnya kepada Yi Feng menjulang tinggi ke langit. Awalnya dia mengira bahwa perjalanan meminjam pisau ini akan penuh dengan kesulitan dan rintangan. Bagaimanapun, itu adalah artefak tingkat tinggi seperti ini, dan dia dan Yi Feng hanyalah kenalan. Dia benar-benar tidak tahu apakah pihak lain akan bersedia meminjamkannya kepadanya. Namun siapakah yang dapat membayangkan bahwa orang senior itu akan memberinya pisau tanpa menunggu dia memintanya. Dengan pisau ini, dia sepenuhnya percaya diri dalam melawan leluhur Xuanwu. Ini tidak hanya menyelamatkannya, leluhur King Shan, tetapi juga menyelamatkan seluruh sekte King Shan miliknya. Jadi bukanlah hal yang berlebihan untuk berlutut di hadapan Yi Feng. Setelah waktu yang sangat lama, akhirnya keduanya agak tenang karena kegembiraan itu, dan tidak lagi larut dalam kegembiraan seperti sebelumnya. Tuan Yi, aku, King Shan, merasa sulit untuk membalas kebaikanmu. Meskipun aku tahu barang-barangku tidak layak disebutkan kepadamu, terimalah ini. Sambil berbicara, Patriark King Shan mengeluarkan manik merah menyala dari tas penyimpanannya. Saat manik-manik itu dikeluarkan, suhu di sekitarnya terus meningkat. Tuan, Paman, mutiara api. Seru Zuyun, juga tidak menyangka bahwa Patriark King Shan akan mengambil harta karun yang melindungi sekte King Shan. Tapi kalau dipikir lagi, meminjam pisau berharga itu dari senior dan memberikan mutiara api bukanlah apa-apa. Tuan Yi, mohon pastikan untuk menerimanya. Patriark King Shan membungkuk sambil mengangkat mutiara api ke arah Yi Feng. Benda ini, Yi Feng memeriksa mutiara api dan menemukan bahwa mutiara itu berwarna merah seluruhnya, memancarkan suhu yang sangat tinggi dari dalam. Dia juga tidak tahu dari tahi lalat vulkanik mana mutiara itu digali. Tentu saja, bagaimanapun juga, ini adalah dunia yang berbeda, dan ada banyak hal aneh dan ganjil, jadi Yi Feng tidak terkejut. Sebagai kenang-kenangan, itu masih cukup bagus. Kelihatannya cukup menarik saat dipajang, aku sangat menyukainya, jadi aku akan menerimanya. Yi Feng juga tidak menolak King Shan. Dia tahu bahwa King Shan adalah orang yang sangat sopan dan berkarakter. Orang seperti itu tidak ingin mengambil manfaat langsung dari orang lain. Jadi jika dia menolaknya, itu malah akan membuat Patriark King Shan merasa bahwa dia meremehkan barang-barangnya. Melihat Yi Feng menerimanya, Patriark King Shan akhirnya menghela napas lega, meski wajahnya juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Sebelum memberikan hadiah itu, dia sebenarnya telah memeras otaknya, berpikir maju mundur sebelum memutuskan untuk mengeluarkan mutiara api ini. Menurutnya, bagaimanapun juga, itu adalah harta karun yang melindungi sekte King Shan-nya. Bahkan jika itu bukan sesuatu yang langka di mata senior ini, itu seharusnya sudah cukup untuk membuatnya tercengang. Namun hasilnya adalah bahwa menurut perkataan senior, itu hanyalah sebuah barang hiasan. Hal ini membuat Patriark King Shan merasa sangat frustrasi. Memang, perbedaan status dan kedudukan juga mengakibatkan perbedaan besar dalam cakrawala. Setelah mengucapkan terima kasih berulang kali, Patriark King Shan tampaknya mengingat sesuatu dan bertanya dengan penuh arti, Tuan Yi, saya ingin tahu apa rencana Anda untuk masa depan. Bisakah Anda mengungkapkan sedikit kepada saya dan keponakan saya? Mendengar ini, Zuyun juga menajamkan telinganya. Bab 21. Rencana apa yang bisa kumiliki? Yi Feng berkata dengan perasaan dan berkata tanpa daya, untuk saat ini aku hanya bisa bertahan di sebidang tanah kecil ini dan memenuhi kebutuhan hidup. Tentu saja akan sangat bagus jika aku bisa menerima lebih banyak murid. Oh, Patriark King Shan mengangguk, merasa sedikit kecewa dalam hatinya. Alasan mengapa dia menanyakan hal ini adalah karena dia sebenarnya berharap untuk mengetahui pandangan Yi Feng tentang arah situasi masa depan ini. Jika mereka dapat mengetahui satu atau dua hal, itu akan menjadi jalan pintas bagi guru dan murid. Tetapi kata-kata Yi Feng seolah menjawab,
namun tidak mengatakan apapun. Karena Yi Feng tidak ingin mengungkapkan apapun, dia tentu saja tidak berani bertanya lebih jauh. Namun, berhasil meminjam pisau hari ini sudah memuaskan. Setelah mengobrol sebentar, keduanya buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Setelah berjalan sangat jauh dari aula seni bela diri, mereka berdua akhirnya mendapatkan kembali napas mereka dan terbang menuju gerbang Qingshan sebagai dua garis cahaya. Begitu mereka kembali ke gerbang Qingshan, Patriark Qingshan bergegas masuk ke dalam. "Paman Guru, tunggu aku, tunggu aku." Zhu Yun mengikuti di belakang Patriark Qingshan dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. "Apa yang kamu inginkan?" Patriark Qingshan bertanya dengan tidak sabar saat dia kembali sadar. "Hehe." Zhu Yun menggosok kedua telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Paman Guru, bolehkah saya melihat pisau itu?" "Apa yang kau lihat?" tegur Patriark Qingshan. "Lihatlah sekali saja." Zhu Yun membungkukkan badannya dengan patuh dan berkata dengan rendah hati. Patriark Qingshan mendengus dingin dengan tidak sabar, dan mengeluarkan pisaunya. Fiuh. Saat bilah pedang itu keluar, aura yang dibawanya berbeda. Mata kecil Zhu Yun menyipit saat dia dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk mencoba menyentuhnya. Dalam sekejap, Patriark Qingshan menyimpan pisau itu. "Baiklah, kau sudah cukup melihatnya. Aku akan pergi bermeditasi menyendiri selama sehari terlebih dahulu. Beritahukan kepada anggota senior sekte bahwa akan ada pertemuan besok." Dengan berkata demikian, Patriark Qingshan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Wajah Zhu Yun berkedut saat telapak tangannya tergantung di udara. Dia berteriak ke arah yang ditinggalkan oleh Patriark Qingshan, tetapi tidak berani mengabaikan perintahnya. Dia buru-buru memberitahu anggota sekte bahwa akan ada pertemuan besok. "Anjing, kemarilah." Berbaring di halaman, Yi Feng memberi isyarat kepada Ao Qing. Ao Qing menghampiri Yi Feng dengan ekspresi patuh, mengibaskan ekornya dan menyipitkan matanya. Mengelus anjing adalah bagian dari rutinitas harian Yi Feng. Setelah membelai, Yi Feng menggeliat malas, lalu melepas bajunya untuk memperlihatkan kulitnya yang halus dan sehat. "Ayo kita pukul beberapa orang, atau urat dan tulangku akan hancur karena tidak bisa bergerak." Dengan mengatakan itu, Yi Feng meregangkan urat dan tulangnya, lalu memasuki meditasi. Dia kemudian dengan lancar melakukan satu set tinju Shaolin, meskipun dia tidak memiliki dasar kultivasi. Namun dengan teknik tinjunya yang sudah setingkat dewa, setiap gerakan masih membawa hembusan qi, dan setiap posisi mengandung rasa keindahan. Aduh! Di samping, Ao Qing membelalakan mata, tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak, amat gembira sampai-sampai bisa gila. Sejak Yi Feng mulai bergerak, niat bela diri telah meresap ke ruang di sekitarnya. Meskipun tekniknya tidak rumit, dan itu hanya pukulan sederhana, itu mengandung perasaan yang sangat mendalam. Tanpa disadari, Ao Qing tampaknya telah memahami sesuatu, dan tingkat kultivasinya langsung menembus suatu alam. Namun lambat laun, ia semakin tidak dapat memahaminya. Yang lebih aneh lagi adalah ketika dia mencoba mengingat teknik yang baru saja dilakukan Yi Feng, dia mendapati dirinya tidak dapat mengingat satu pun gerakan sebelumnya. Saat ini, Yi Feng telah melakukan teknik tinju ke tingkat yang sangat mahir. Ketika Ao Qing dengan bersemangat ingin menonton lagi, dia merasa pusing dan terpesona. Niat bela diri yang kuat hampir membuatnya meledak. Ao Qing segera menutup matanya, menyadari bahwa ini bukanlah level yang bisa ia harapkan dengan rakus. Secara bertahap, Yi Feng akhirnya mengakhiri rutinitasnya. Menyegarkan, Yi Feng menyeka keringat di dahinya. Setelah sekian lama tidak berlatih teknik tinju terasa sangat nyaman. Melihat ekspresi wajah anjing itu, Yi Feng tersenyum dan mengusap kepala Ao Qing sambil tertawa, "Bagaimana, bukankah tuanmu hebat?" "Wah wah." Ao Qing menggonggong 2 kali. "Anak kecil, kamu memang pintar." Yi Feng meneguk air dan tertawa, "Kalau begitu, aku akan menghabiskan 1 set lagi." Meletakkan cangkir teh, Yi Feng kembali bermeditasi. Senang sekali bisa berlatih lebih banyak setelah akhirnya memasuki kondisi ini. Seperangkat seni bela diri internal lainnya perlahan-lahan berkembang di bawah tangannya. Wajah Ao Qing tampak jelek. Tetua, aku tahu kalian punya niat baik untuk membesarkanku dengan baik, tetapi kalian harus melihat apakah aku mampu menahannya. Hanya jurus Shaolin Fist sebelumnya saja sudah membuatnya pusing dan hampir meledak. Alhasil, Yi Feng muncul dengan jurus tinju lain yang bahkan lebih hebat lagi.
Untuk set tinju ini, dia bahkan tidak berani melihatnya. Tentu saja bukan berarti dia tidak mau, tetapi kuncinya adalah apakah dia cukup beruntung untuk bisa menontonnya. Setelah melalui serangkaian latihan bela diri internal, Yi Feng basah kuyup oleh keringat, tetapi merasa sangat nyaman. Setelah mandi, Yi Feng berbaring lagi di kursi malas. Kemudian dia mengeluarkan manik api yang diberikan oleh Patriark Qingshan kepadanya, dan merenungkannya di tangannya. Bab 22. Benar saja, ini adalah karya seni yang sangat bagus, kata Yi Feng setelah mengamatinya beberapa saat. Ia tidak menemukan manfaat praktis yang berarti dari benda itu. Namun, Yi Feng menundukkan kepalanya untuk melihat daun-daun yang berguguran di tanah. Tanpa disadari, musim panas telah berlalu dan musim gugur telah tiba. Musim gugur di dunia ini jauh lebih dingin daripada musim gugur di kehidupan sebelumnya. Di sini, musim gugur sudah sangat dingin, dan musim dingin akan lebih dingin lagi, dengan salju di mana-mana. Bagi para petani, cuaca seperti ini tidak terlalu berpengaruh. Tetapi bagi orang biasa sepertinya, itu sudah cukup untuk membekukannya seperti anjing. Dan manik-manik ini, dalam beberapa hari ketika suhu turun, kamu bisa menjadi penghangatku, haha. Bersih dan higienis, dan sangat praktis. Yang terpenting, ini akan menghemat uang saya untuk membeli arang. Yi Feng terkesan dengan kecerdasannya sendiri. Dia meregangkan tubuhnya dengan malas dan berjalan ke aula depan, di mana dia menemukan Zhong Qing duduk dengan pandangan kosong di ambang pintu. Yi Feng mendongak sedikit dan melihat Zhong Qing tengah menatap para petani yang lewat di kejauhan dari waktu ke waktu. Sepertinya anak ini masih punya cita-cita untuk berkultivasi. Yi Feng mendesah pelan. Mendengar suara itu, Zhong Qing segera berdiri dan dengan hormat berteriak, "Salam, Guru." Yi Feng melambaikan tangannya. Dia berjalan ke arah Zhong Qing dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke langit yang jauh, dan mendesah, "Aku tahu ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu." Zhong Qing sedikit terkejut. Yi Feng tersenyum dan memintanya untuk duduk di bangku. Meskipun daun-daun berguguran di musim gugur, musim ini masih musim buah-buahan yang melimpah. Jalan di depan pintu masih ramai seperti biasa. Guru dan murid duduk diam di pintu sekolah bela diri, saling berhadapan tanpa berkata apa-apa. "Mungkin kau tak ingin bercerita terlalu banyak padaku." Akhirnya, suara pun keluar dari mulut Yi Feng. Zhong Qing mengalihkan pandangannya. "Tapi apapun yang terjadi, gurumu tidak akan menghentikanmu. Pintu gerbang Qingshan menerima darah segar setiap 10 hari. Jika kau mau, cobalah keberuntunganmu setiap 10 hari. Kata Yi Feng. Zhong Qing mengatupkan giginya erat-erat dan tetap diam. Yi Feng pun tidak berbicara lagi, memperhatikan semakin sedikitnya orang yang berjalan di jalan. Baru kemudian dia berdiri. "Sudah waktunya menyiapkan makan malam," katanya. "Menguasai." Tiba-tiba, Zhong Qing memanggilnya untuk menghentikannya. Yi Feng perlahan menoleh untuk melihat anak laki-laki yang wajahnya pecah-pecah karena angin musim gugur. "Aku ingin membalas dendam. Aku punya dendam berdarah yang dalam." Mata Zhong Qing memerah, air matanya mengalir deras. Dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Yi Feng, seolah-olah mengucapkannya akan membangkitkan kenangan buruk baginya. Jadi sepertinya butuh banyak keberanian untuk mengatakannya. Yi Feng terdiam. "Musuh sangat kuat, begitu kuatnya sampai aku tidak bisa bernapas," kata Zhong Qing dengan suara gemetar, sambil memegang erat pisau yang diberikan Yi Feng kepadanya, "Sekuat para tetua dan leluhur gerbang Qingshan, bahkan sekuat para leluhur tua." Telapak tangan Yi Feng juga tanpa sadar mengencang. "Saya hanya bisa memulai jalur kultivasi. Mungkin hanya dengan begitu saya akan memiliki secercah harapan." Zhong Qing berkata dengan mata merah menatapnya. Setelah terdiam lama, Yi Feng perlahan mengangguk. Dia berbalik. Matanya juga berubah merah. Hatinya terasa sedikit masam, dan dia pun membenci, dan makin geram. Dunia ini sulit, dan Zhong Qing harus menanggung begitu banyak hal di usianya yang masih muda. Dia membenci ketidakberdayaannya sendiri, karena dia hanya manusia biasa. Dia lebih marah pada ketidakadilan Dao Surgawi, dan Zhong Qing sendiri tidak memiliki bakat dalam berkultivasi. Gerbang kultivasi. Pada akhirnya, itu masih terlalu jauh. Tokoh-tokoh seperti tetua dan leluhur gerbang Qingshan sudah mencapai ketinggian yang tidak mungkin bisa dicapai oleh orang biasa, apalagi para leluhur tua gerbang Qingshan yang hanya pernah didengar oleh orang biasa dari legenda dan tidak pernah terlihat. Hari berikutnya, gerbang Qingshan, aula besar Qingshan.
Leluhur tua Qingshan duduk di kepala, dengan ekspresi gembira bercampur sedikit malu. Setelah meminjam pisau itu kemarin, dia telah menyendiri dan berlatih keras selama sehari. Pisau suci yang tiada taraf ini tidak mengecewakannya, secara langsung meningkatkan kekuatan tempurnya satu tingkat. Namun, karena makna seni bela diri yang terkandung di dalamnya terlalu mendalam, ia tidak dapat menggunakannya secara fleksibel. Selama latihan yang pahit, ia secara tidak sengaja memotong kediaman tiga tetua dan hampir membunuh murid yang paling disayangi oleh tetua ketiga, Yu Wuji. Batuk-batuk-batuk, ini pertama kalinya memegang pisau berharga ini, tolong jangan terlalu memaksakan, leluhur tua Qingshan akhirnya berkata dengan ringan kepada mereka berdua dengan wajah pucat setelah lama terdiam. Leluhur tua itu berhasil mendapatkan pisau berharga itu, sungguh suatu kehormatan bagi sekte kita. Itu hanya kecelakaan kecil, tidak layak disebut, meskipun dia berkata demikian, 10.000 unta berlari kencang di dalam hati tetua ketiga. Kediamannya itu saja, belum lagi biaya pembangunannya, harta benda yang telah ia cari dan jarah selama bertahun-tahun dengan statusnya sebagai seorang tetua, tidak terhitung jumlahnya. Namun sekarang semuanya hancur oleh pisau tunggal ini. Itu benar-benar menghancurkan hatinya. Yu Wuji juga tidak jauh lebih baik. Wajahnya yang tadinya putih dan halus kini tampak semakin pucat, seperti mayat hidup, yang tampaknya sudah diambang kematian. Yang lebih memalukan adalah ketika dia ditarik keluar dari reruntuhan, celana dalamnya telah hancur berkeping-keping karena aura pisau yang kuat. Hal ini membuatnya menjadi bahan tertawaan di gerbang Qingshan, dengan orang-orang di mana-mana membicarakan betapa tereksposnya burung kecilnya. Bab 23. Baiklah, pertemuan hari ini tidak terlalu penting, kata Patriark Qingshan, duduk di posisi kepala dan kembali bersikap berwibawa. Saya hanya ingin memberi tahu kalian semua bahwa saya, Patriark kalian, telah menerima bantuan dari seorang guru besar dan memperoleh pedang harta karun. Kekuatan tempur saya telah meningkat drastis, dan mengalahkan Xuanwu akan segera berada dalam genggaman saya. Kata-katanya membawa angin musim semi yang menyenangkan dan juga menyapu aura kemunduran Sekte Qingshan. Surga memberi berkah pada Sekte Qingshan kami. Penonton bersorak keras. Jadi, jangan khawatir. Suara Patriark Qingshan menggema di seluruh tempat. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Kalau tidak, kalian boleh pulang. Kerumunan di bawah saling bertukar pandang, semuanya memendam keinginan yang sama di mata mereka. Akhirnya, kepala tetua melangkah maju dengan hormat dan berkata, Patriark, bolehkah kami mendapat kehormatan untuk menyaksikan pedang berharga ini? Mengiringi kata-katanya, semua tatapan penuh harap terpusat padanya. Baiklah. Patriark Qingshan mengangguk. Meskipun agak enggan, dengan begitu banyak orang yang ingin melihatnya, akan tidak sopan untuk menolaknya. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Saat suaranya mereda, suasana langsung sunyi. Semua orang menahan napas dan membelalakan mata mereka. Astaga, kilatan cahaya berkelap-kelip. Dalam sekejap, Patriark Qingshan telah menyimpan pedangnya, dengan seringai puas di wajahnya. Dia berkata dengan santai, bagaimana? Apakah kamu melihatnya dengan baik? Kepala keluarga, kerumunan di bawah memiliki ekspresi jelek. Dengan kecepatan Patriark Qingshan, selain kilatan cahaya, mereka tidak dapat melihat apapun. Baiklah, ketiga tetua tetaplah di sini. Kalian semua pergi. Patriark Qingshan dengan tidak sabar melambaikan tangan mereka pergi. Kerumunan itu dengan enggan pergi, hanya meninggalkan tiga tetua dan Yu Wuji. Bolehkah aku bertanya, apa urusan Patriark untuk kita berdua? Tanya tetua ketiga dengan hormat, sambil berharap dalam hatinya bahwa Patriark akan memberi mereka kompensasi. Saya merasa bersalah karena telah menghancurkan tempat tinggalmu dan melukai murid-muridmu. Sekte ini tidak punya banyak uang untuk mengganti rugi kalian semua. Namun sebagai pengecualian, saya akan membiarkan kalian berdua melihat pedang ini. Kata Patriark Qingshan dengan cara yang cukup murah hati. Ekspresi tetua ketiga tampak jelek. Namun, bisa melihat pedang berharga itu lagi merupakan suatu bentuk kompensasi. Patriark Qingshan mengeluarkan pedangnya lagi, hanya mengulurkannya sebentar, namun cukup lama bagi mereka berdua untuk melihat wujud aslinya. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak pernah menyangka benda yang dipandang oleh Patriark Qingshan sebagai harta karun ternyata adalah pisau dapur biasa.
Ya, pisau dapur. Namun, mereka berdua benar-benar merasakan aura yang kuat, mendominasi, dan niat bela diri yang kuat dari pisau dapur ini. Semua itu cukup menggambarkan bahwa ini adalah pedang suci yang tak tertandingi. Yu Wuji punya beberapa ide kecil dan cepat-cepat mencetak gambar pedang itu ke selembar batu giok. Patriark Qingshan hanya meliriknya sekali namun tidak mengatakan apa-apa. Setelah meninggalkan aula besar Qingshan, Yu Wuji bergegas menuju gerbang luar. Sepanjang jalan, banyak orang diam-diam menunjuk dan berbisik tentangnya, tetapi karena statusnya, murid biasa tidak berani terlalu terang-terangan. Meski begitu, ekspresinya tetap saja tampak suram. Saudara Wuji, ku dengar kamu terluka. Apakah kamu baik-baik saja? Akhirnya, sosok menawan berjubah panjang berjalan mendekati Yu Wuji dan berbicara dengan prihatin. Dia adalah Peng Ying. Setelah resmi bergabung dengan Sekte Qingshan, pakaian dan temperamennya telah mengalami perubahan kualitatif, membuatnya semakin menawan. Seperti yang kuduga, seleraku bagus. Dengan tubuh yang memikat itu, dia mungkin bisa masuk ke dalam 10 wanita tercantik di Sekte Qingshan. Raut wajah pucat Yu Wuji tampak tidak senonoh. Jika Peng Ying tidak memiliki dasar yang baik, sebagai murid pribadi seorang tetua, dia tidak akan memperhatikan orang biasa yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Sekte Qingshan. Saat dia mendekati Peng Ying, tatapan cabul itu menghilang tanpa jejak, dan dia berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." "Kau bilang kau baik-baik saja, tapi wajahmu pucat sekali," kata Peng Ying, penuh kekhawatiran. "Ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kau bisa terluka di dalam sekte?" Pertanyaan Peng Ying seolah membangkitkan kenangan buruk bagi Yu Wuji. Kenangan yang penuh dengan penghinaan dan ketakutan. Pada saat pedang itu menebas, dia benar-benar mengira dia akan mati. Namun, Yu Wuji dengan cepat menyembunyikan rasa takut di wajahnya dan berkata dengan santai, "Sang Patriark memperoleh pedang yang berharga, tetapi pedang itu terlalu kuat sehingga bahkan dia tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Secara tidak sengaja, pedang itu tidak hanya mengiris kediaman tuanku, tetapi juga menebasku." Mendengar ini, ekspresi Peng Ying berubah. Yu Wuji meliriknya dan mendesah, "Sejujurnya, menangkis tebasan itu membutuhkan usaha yang sangat besar dariku. Aku harus menggunakan semua yang aku punya, tetapi tetap saja terluka." Dia menatap Peng Ying dengan penuh rasa bersalah, "Yinger, aku minta maaf. Ini salahku karena tidak berguna dan membuatmu khawatir dengan luka ini." "Bagaimana kau bisa berkata seperti itu?" Peng Ying dengan cemas meraih tangan Yu Wuji untuk meyakinkannya, mampu memblokir salah satu serangan Sang Patriark adalah sebuah keajaiban. "Aku rasa tidak ada murid lain yang bisa melakukan itu. Apa gunanya kalau aku masih terluka?" Yu Wuji menggelengkan kepalanya dengan putus asa. "Kamu benar-benar kuat dan menakjubkan," Peng Ying cepat-cepat menambahkan. Yu Wuji mengalihkan pandangannya padanya dan bertanya, "Benarkah? Sungguh, kamulah yang terbaik di hatiku," Peng Ying berkata dengan sungguh-sungguh. "Yinger, kau terlalu baik padaku," kata Yu Wuji lembut. Dengan gerakan tangannya yang kecil, Peng Ying secara alami jatuh ke dalam pelukannya. Merasakan kelembutan di lengannya, sudut mulut Yu Wuji tanpa sadar melengkung ke atas. Setelah beberapa saat bermesraan, Peng Ying bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, pedang macam apa yang dimiliki oleh Sang Patriark sehingga bahkan dia sendiri tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya?" Yu Wuji menyipitkan matanya. Kali ini, tidak ada sedikit pun kepura-puraan di wajahnya saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Pedang itu benar-benar mengerikan." "Oh." Peng Ying mengangkat alisnya. "Anda akan mengerti dengan sekali melihatnya." Dengan lambaian tangannya, sebuah kepingan giok muncul di telapak tangan Yu Wuji. Diiringi cahaya redup dari kepingan giok itu, sebuah pemandangan muncul di depan mata Peng Ying. Bab 24. Di layar, leluhur tua Qingshan menunjukkan pisau itu kepada 3 tetua dan Yu Wuji. Meski baru saja ditampilkan di layar, saat pisau itu dikeluarkan, aura kuatnya masih cukup mengejutkan hingga membuat bibir merah Peng Ying terbuka. Di bawah pencegahan itu, wajahnya malah menjadi lebih pucat. "Lihat, ini pisaunya." Rekamannya sangat pendek, hanya sesaat untuk melihat gambaran lengkap dari pisau dewa yang tak tertandingi. Memanfaatkan kesempatan itu, Yu Wuji buru-buru berteriak, "Pisau dapur." Ketika dia melihat gambar lengkapnya, Peng Ying bertanya dengan heran,
Ya, pisau dapur. Yu Wuji berkata dengan emosional, aku tidak tahu mentalitas apa yang dimiliki pendahulu yang menempa pisau ini, tetapi itu tidak masalah. Yang penting adalah pisau ini benar-benar kuat. Dengan pisau ini, aku yakin pertempuran antara leluhur tua dan leluhur tua kura-kura hitam akan mudah. Peng Ying mengangguk tanpa sadar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ada apa, Yinger? Ada yang mengganjal pikiranmu? Yu Wuji segera bertanya dengan lembut. Tidak, aku hanya merasa, kata Peng Ying, aku hanya merasa pisau dapur ini sangat familiar, seperti aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Oh, jangan terlalu banyak berpikir tentang hal itu, kamu pasti salah. Yu Wuji tertawa, leluhur tingkat ini menganggapnya sebagai harta karun, bagaimana mungkin kamu pernah melihatnya sebelumnya? Kamu benar. Peng Ying juga mengangguk. Dia juga merasa tidak percaya bisa memiliki pikiran seperti itu. Baiklah, aku akan memintamu bergabung dengan sekte dalam sesegera mungkin. Yu Wuji mengambil kesempatan itu untuk melingkarkan lengannya di pinggang ramping Peng Ying, dan berkata dengan lembut, tapi kita harus menunggu beberapa saat, kalau tidak orang-orang akan bergosip. Sambil memutar pinggangnya pelan, Peng Ying berkata penuh terima kasih, Kakak Wuji, kamu baik sekali padaku. Udara musim gugur terasa segar. Daun menutupi tanah dalam lapisan tebal. Udara dingin akhirnya tiba, dan Yi Feng telah mengenakan pakaian. Bahkan kursi santai yang didudukinya ditutupi selimut, tetapi pakaian tebal itu tetap tidak dapat menahan kelembapan di udara. Dingin yang menusuk membuat Yi Feng menggigil seperti anjing. Untungnya, sebagai manusia bumi, meskipun dia malas, dia cukup cekatan saat mengerjakannya. Dia membuat tungku dari timah yang memantulkan cahaya dan menaruh manik api di dalamnya. Panasnya dipantulkan dan disebarkan, yang langsung menghangatkan seluruh tubuh Yi Feng. Versi dunia alternatif dari matahari mini, satu-satunya, dan bahkan tidak menggunakan listrik. Yi Feng tersenyum, dan tatapannya beralih keluar jalan. Tak jauh dari situ, sesosok tubuh kecil lusuh berjalan kembali dengan putus asa. Mendesah. Yi Feng menghela nafas. Tampaknya Zhong Qing masih belum memiliki cukup bakat untuk bergabung dengan sekte Qingshan. Salam, Guru. Yi Feng mengangguk dan tersenyum padanya, dingin sekali, kemarilah dan duduk di dekat api unggun untuk menghangatkan diri. Tidak apa-apa, Tuan. Saya akan berlatih beberapa teknik tinju lagi, lalu memasak nasi dan memetik sayuran untuk Anda siapkan makan malam. Zhong Qing berkata dengan lembut, lalu berjalan menuju aula dalam. Yi Feng mendesah lagi. Bisnis juga menjadi jauh lebih tenang sekarang karena cuaca dingin. Sepertinya aku harus melanjutkan ke rencana berikutnya. Yi Feng menggaruk anjing di sebelahnya, lalu berjalan ke meja. Dia mengambil kuasnya. Ketika dia meletakkan kuasnya, harta karun tertinggi dan dewa awan ungu telah memasuki kertas nasi. Hal ini juga tidak dapat dihindari oleh Yi Feng. Mengandalkan sekolah bela diri saja tidak akan menghasilkan cukup pendapatan. Setiap musim dingin ia akan mulai menulis beberapa cerita, berharap dapat menjualnya. Musim dingin sebelumnya, ia telah menulis A Dream of Red Mansions, tetapi karena beberapa alasan, apakah audiensnya terlalu sedikit atau hal lain, karya tersebut gagal seperti yang diharapkan. Tahun ini dia memikirkannya cukup lama sebelum memutuskan untuk menulis tentang sang dewa awan ungu dan harta karun tertinggi. Bagi seorang penduduk bumi berusia 20-an, cinta di antara keduanya masih memberinya banyak perasaan dan sentimen. Ia tidak menyangka banyak orang yang membaca buku ini. Selama sesekali ada orang yang membelinya dan dapat sedikit memperbaiki hidupnya, ia akan merasa puas. Untungnya, ada asosiasi bisnis di kota Pingjiang yang pernah dia bantu sebelumnya, dan mereka dapat membantu mencetak dan menjual beberapa salinan. Kertas nasi itu perlahan-lahan diisi dengan tulisan-tulisan rapi. Batuk-batuk. Terdengar suara batuk di luar pintu. Yi Feng meletakkan kuas dan kertasnya, lalu berjalan ke pintu. Sudut mulutnya tak kuasa menahan senyum. Di luar pintu ada seorang lelaki tua berjubah hujan. Lelaki tua itu berwajah tegas, hidungnya bengkok seperti elang, dan bekas luka yang bersilangan di sebelahnya. Nama keluarganya adalah Wu. Ngomong-ngomong, Pak Tua Wu ini juga bisa dianggap sebagai salah satu teman lamanya. Namun di mata Yi Feng, lelaki tua ini tidak begitu normal.
Setiap kali dia datang ke sini, dia akan berdiri di luar pintu sekolah bela dirinya dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Tentu saja, orang tua itu linglung lagi. Kawan lama, lama tak berjumpa. Setelah sekian lama, lelaki tua itu akhirnya sadar dan menyapa Yi Feng. Sudut mulut Yi Feng berkedut. Berapa umurku? Berapa umur lelaki tua ini? Apa dia tidak punya rasa kesopanan, selalu menyapaku dengan cara yang seperti persahabatan yang tidak bisa dilupakan. Dia tidak tahu apa yang salah dengan lelaki tua ini. Akan tetapi semenjak mereka bertemu, Pak Tua Wu ini selalu menyapanya seperti ini, dan Yi Feng pun sudah terbiasa dengan hal itu, maka ia pun menyapanya dengan cara yang sama. "Wu sobat tua, lama tak berjumpa," teriak Yi Feng. "Haha, kau benar-benar membuatku terkesan, kawan lama." Melihat Yi Feng yang berpakaian rapi, kilatan licik melintas di matanya. Ia tertawa, "Kita adalah orang yang sama. Saudara Yi, kau telah melakukannya ke tingkat yang lebih ekstrim daripada aku." Hah? Yi Feng bingung, tidak mengerti sama sekali. Namun, lelaki tua ini sudah terbiasa bergosip, dan tidak peduli. Ia berteriak, "Di luar dingin, mengapa kamu tidak masuk dan duduk saja?" Pak Tua Wu mengangguk, berjalan ke arah Yi Feng, dan seperti biasa tidak memasuki perguruan bela diri Yi Feng, melainkan duduk di tangga dekat pintu. Seolah tahu apa yang ingin dikatakannya, Yi Feng segera berkata, ya, kau benar. Mengintip rumah orang lain adalah hal yang tabu bagi orang seperti kita. Tidak perlu bersikap terlalu sopan antara kau dan aku." Bab 25. Setelah mengatakan itu, mulut Yi Feng berkedut. Dia tidak menyukai ini. Tentu saja, pada awalnya Yi Feng telah menduga bahwa orang ini mungkin merupakan seorang pertapa terpelajar atau orang terkemuka. Tetapi setelah berinteraksi dengannya beberapa saat, Yi Feng sudah lama menepis gagasan ini. Orang yang menyendiri atau orang terkemuka macam apa yang akan terlihat seperti ini? Bukankah mereka seharusnya riang dan acuh tak acuh? Dia hanya menjalani mimpinya sebagai seorang remaja untuk berkultivasi, dan tahun-tahun yang berlalu tidak berhasil melepaskannya dari Cuunipyu ini. Dia hanya Cuunipyu. Yi Feng dapat memahaminya, siapa yang tidak pernah mengalami Cuunipyu sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, ia terlalu banyak menonton drama bela diri, memahat bambu menjadi pedang-pedang seadanya untuk dibawa di punggungnya. Setiap kali ia menghunus pedangnya, ia akan memotong semua rumput liar di depan pintu rumah neneknya di desa, sambil membuat efek suaranya sendiri. Tentu saja, seseorang yang masih Cuunipyu di usia setua itu cukup langka. Setelah itu, Yi Feng mengeluarkan meja kecil dan satu set catur buatan sendiri. Sebagai putra asli negeri Cina, bagaimana mungkin dia tidak membawa intisari ini ke dunia lain? Tentu saja ini juga salah satu dari sedikit cara Yi Feng untuk menghabiskan waktu. Alasan dia mengenal Pak Tua Wu adalah karena Yi Feng pernah mengajari seorang tetangga bermain catur, yang kebetulan Pak Tua Wu lewati dan sangat tertarik dengannya. Sejak saat itu, dia datang mencari Yi Feng tanpa alasan lain selain bermain catur. Di luar jalan, angin musim gugur terasa suram. Secara bertahap, hujan gerimis mulai turun, menetes dari atap, menetes ke meja di dekat tangga. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda berjongkok di dekat meja. Yang satu mengenakan jubah putih. Yang lainnya mengenakan jubah hujan. Angin dan hujan membelai mereka dengan lembut, tetapi keduanya tetap tak bergerak seperti gunung, mata mereka terpaku pada papan catur. Sejujurnya, pada awalnya, kupikir kau dan aku berada di level yang sama. Saat Pak Tua Wu meletakkan bidak catur, dia mendongak dan berkata, "Hehe." Yi Feng tersenyum tetapi tidak menjawab. "Tapi setelah pengamatan yang cermat, aku masih belum bisa memahamimu," kata Pak Tua Wu sambil mengerutkan kening. "Tentu saja kau tidak bisa melihatku." Yi Feng terkekeh, raut wajahnya tampak serius. Pada saat yang sama, dia diam-diam meletakkan bentengnya, merasa agak senang dengan dirinya sendiri. Persiapannya adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dipahami oleh Pak Tua Wu. Hanya dalam beberapa gerakan lagi, dia bisa mengalahkannya. Perkataan Yi Feng membuat Pak Tua Wu sedikit mengernyit. Karena ini tidak tampak seperti membual. Terutama ekspresi puas di wajah Yi Feng, itu hanya hal yang biasa baginya. Mungkinkah dia benar-benar lebih kuat dariku? Pak Tua Wu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya.
Mungkin untuk hal-hal lain dia tidak akan memiliki sedikit pun obsesi, tetapi dalam situasi seperti ini, tidak dapat dihindari bahwa sedikit rasa kompetitif akan muncul ketika berhadapan dengan orang lain yang tampaknya memiliki kedudukan yang sama. Tidak, dia segera menepis pikiran itu dalam benaknya. Seluruh dunia begitu luas, dengan segala macam seni dan teknik mistik. Tidak mengherankan bahwa Yi Feng telah mengembangkan beberapa teknik untuk menyembunyikan kemampuannya dari orang lain. Hanya karena dia tidak dapat melihatnya bukan berarti dia benar-benar rendah diri. Saudara Yi, bukankah kamu terlalu sombong dengan apa yang baru saja kamu katakan? Pak Tua Wu tersenyum, lalu menggunakan salah satu bidaknya untuk menangkap salah satu ksatria Yi Feng. Setelah mengambil bidak Yi Feng, dia berkata dengan penuh arti, "Meskipun aku tidak bisa melihatmu, aku merasa kita masih seimbang." Itu belum tentu terjadi. Yi Feng masih tampak sangat percaya diri. Hanya karena ia telah kehilangan seorang ksatria, bagaimana mungkin itu berarti mereka setara? Tanpa disadari Pak Tua Wu, ksatria itu sengaja dikorbankan, karena hanya dengan satu gerakan lagi, ia dapat mengalahkannya. Melihat ekspresi yakin di wajah Yi Feng, hati Pak Tua Wu bergetar sekali lagi. Mungkinkah dia benar-benar lebih kuat dariku? Kalau tidak, mengapa dia begitu percaya diri? Tetapi jika memang ada orang seperti ini, dia tidak akan tetap menjadi sosok yang tidak dikenal di dunia kultivasi. Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Yi Feng meletakkan bidak caturnya, tersenyum sambil meregangkan tubuhnya dengan malas. Saat perhatiannya teralih dari permainan catur, ia tiba-tiba merasa sedikit kedinginan. Ia kembali ke kamar dan mengeluarkan matahari kecilnya. Lalu dia dengan hati-hati menaruhnya di bawah meja. Mata Pak Tua Wu membelalak tajam, dan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Apa itu tadi? Mutiara api?